Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Allah. 8 asnaf tidak ada menyebut masjid, maka zakat tidak dibenarkan untuk masjid menurut 4 mazhab. Lalu kemudian yang mengatakan bisa zakat untuk masjid itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Dikutip pendapatnya ini oleh Syekh Atiyah Shaqar dalam Fatwa Al-Azhar. Ustaz kok selalu pakai Fatwa Al-Azhar? Saya dari Al-Azhar, saya pakai Fatwa Al-Azhar. Kata beliau, berdasarkan pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, fisabilillah itu banyak. Fisabilillah bukan cuma untuk beli tombak, beli baju besi, beli kuda untuk perang. Maka membangun masjid juga masuk fisabilillah. Bahkan lebih lengkapnya ceritanya gini. Ini kampung, ini masjid, ini sungai, nggak ada jembatan. Maka membangun jembatan itu supaya orang kampung bisa ke masjid juga masuk fisabilillah. Kalau nggak ada orang yang ngajar agama, maka nggak ada orang sholat. Maka menyekolahkan anak, mengirim anak ini untuk ke pondok juga masuk fisabilillah. Itulah makanya pelajar Malaysia itu dapat uang zakat. Saya tanya kawan saya dari Malaysia, kamu dapat berapa dari rumah zakat Malaysia? 6.000 ringgit setahun. 6.000 ringgit itu berapa? Kali 3.000 rupiah, 18 juta setahun. Ustaz Somad waktu di Mesir ada dapat? Ada. Berapa? 200.000. Untuk berapa lama? Wal awal wal akhir. Pertama dan terakhir. Setelah pulang diangkat jadi duta Basnas. Enggak apa-apa, enggak sakit hati, cuman ingat aja dikit. Jadi nanti kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan enggak bisa, berarti dia tidak memakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau ada ustadz kayak yang mengatakan bisa aja, boleh aja, karena masjid itu adalah masuk dalam fisabilillah, subulullahi katsiratun, berarti dia pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dari kalangan mazhab Syafi'i yang dikutip pendapat itu oleh Syekh Atiyah Shaqar. Ustadz kok bisa ingat? Karena dulu ada masjid dekat rumah saya. Pembangunan masjid ini terkendala karena nggak ada dana. Judul lagunya ya dana, ya dana. Lalu kemudian saya pun dipanggil sama orang pengusaha minyak goreng. Ustaz Somad, saya mau ngasih 100 juta untuk masjid, zakat boleh apa enggak? Tunggu ya Pak, nanti saya buatkan makalahnya. Saya buatkan, saya kasih. Nanti kalau ada yang nggak setuju, tolong telepon saya. Ya, sudah 10 tahun nggak ada nelpon-nelpon. Itu ceritanya tentang zakat untuk masjid. Wallahu a'lam. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, Allah berikan 4. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya dilapangkan Allah. Sempit hatinya di lapangan Allah, sempit dadanya di lapangan Allah. Wali min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Susah rezekinya, susah hidupnya, susah pikirannya, susah urusannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, datang rezeki itu. Siapa yang menjanjikan? Nabi Muhammad SAW. Nabi bicara dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bicara bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab wa hum yastaghfirun selama mereka mau beristighfar. Oleh sebab itu kenapa tsunami tidak datang, kenapa gunung tidak meletus, kenapa air yang dari laut tidak naik ke darat, kenapa tidak terjadi gempa bumi? Masih ada di Sidrap yang beristighfar, masih ada orang yang bangun malam salat sunat taubat menjelang subuh, wabil ashari hum yastaghfirun.
menjelang azan subuh, di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Sependek-pendeknya astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca dia setelah subuh, dijaga Allah sampai zuhur. Dibaca setelah zuhur, dipelihara sampai asar. Dibaca selepas asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca sehabis maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca habis isya, dijaga sampai subuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, aku hambamu, wa ana 'ala ahdika, aku dalam perjanjian denganmu, wa wa'dika, aku dalam MOU denganmu, mastata'tu, sesuai kemampuanmu. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmatmu, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat otak, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat kaki, nikmat tangan. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Aku datang membawa nikmat, tapi justru aku datang membawa dosa. Dosa telinga, dosa mata, dosa lidah, dosa hati. Mestinya aku datang membawa nikmat, datang membawa pahala. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Tapi aku yakin dan percaya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada yang bisa mengampunkan segala dosa kecuali engkau. Di musim pandemi yang selama ini selesai sholat hanya 3 kali saja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Diperbanyak istighfar. Wallahi, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi kita pun bisa beristighfar 100 kali sehari semalam. Kalau kita hitung jari kita ini sendinya ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sendi. Habis sholat kita isi 20 istighfar, habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20, ditambah doa 20, ditambah tahajud 20, ditambah witir 20, ditambah bangun tidur malam 20. Hanya sekali putaran tulang-tulang sendi. Kata Nabi, likulli sulama minkum sedekah, setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Apa maksud sedekah tulang sendi? Sedekah orang kaya dengan uangnya, sedekah kita dengan sedekah tulang sendi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allah menjanjikan balasan-balasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara yang paling afdal di antara zikir ini semua adalah afdalu zikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang paling afdal daripada la ilaha illallah. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bi'anu ba'su, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah. Kenapa disebut hidupnya dengan la ilaha illallah? Karena waktu awal hidupnya ayahnya mengazankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah makna alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Kenapa disebut alaiha namutu, dengan itu kita mati? Karena matinya ditalqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Matinya pun dengan la ilaha illallah. Wa bi'anu ba'su, nanti dia dibangkitkan di padang mahsyar juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan lupa, orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diakui Islamnya. Orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diterima amalnya sebelum dia sepasang dengan Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka salawat, apalagi hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kata Nabi, perbanyaklah salawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khusus pada hari Jumat. Hari yang lain kita berselawat, tapi pada hari Jumat maka kita perbanyak solawat, 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 solawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari rumah kamu, dari tempat kamu bersolawat. Solawat orang sidrap dibawa ke Masjid Nabawi. Solawat orang sidrap dibawa ke makam Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dari Masjid Agung Sidrap dibawa ke Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana solawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati, meninggal dunia? Bukankah orang yang mati itu tidak hidup? Bukankah orang mati itu dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi sahabat Nabi itu rasional, sahabat Nabi itu berpikir, sahabat Nabi itu bukan hanya diam, sahabat Nabi itu bukan hanya nerima saja, sahabat Nabi itu bertanya, bagaimana mungkin solawat kami bisa dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, malam Jumat, memperbanyak solawat lebih daripada hari biasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya, pencerahan, terang pandangannya, terang matanya, terang pikirannya, terang hatinya. Kalau sudah gelap, kita suntuk. Makanya anak kecil tidak boleh mati lampu. Kalau ada anak kecil malam mati lampu, napasnya bisa sesak. Kenapa sesak? Sempit dadanya. Itu maknanya kalau Allah kasih kita terang cahaya karena membaca surat Al-Kahfi hari Jumat. Tapi jangan sampai menyuruh orang baca surat Al-Kahfi, ternyata yang ceramah ini belum baca surat Al-Kahfi. Bacalah surat Al-Kahfi. Ustaz sudah baca? Oh, saya ngajak aja. Enggak. Sebelum ceramah saya baca dulu. Malam Jumat, tadi malam. Habis sholat tahajud, duduk, baca surat Yasin, baca surat Al-Kahfi. Supaya waktu menyampaikannya plong. Karena kalau kita hanya menyuruh saja tidak mengamalkannya, terasa di dalam hati. Bacalah surat Al-Kahfi. Pembohong. Oleh sebab itu saya mengajak, tapi saya sudah baca duluan. Man qara'a surat Yasin lailatal Jum'ah. Siapa yang membaca surat Yasin malam, tidak hanya malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, tak ada disebut malam Jumat. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad, malam Jumat, ghufira lahu, asbaha maghfuran lah. Waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Adapun surat Al-Kahfi tadi malam, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, sampai nanti sebelum matahari tenggelam. Dan dari salat asar sampai matahari tenggelam, waktu mustajab untuk berdoa. Didoakan segala kebaikan-kebaikan. Sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Berapa banyak orang amat sangat ingin hidup di hari ini, tapi meninggal kemarin sore. Berapa banyak amat sangat ingin hidup di bulan ini, tapi sudah didahului oleh ajal, janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sedetik pun waktu yang sia-sia, yang kosong hampa, tanpa kita isi dengan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Satu kali salawat 10 dosa diampunkan, 10 kebaikan pahala dituliskan, 10 darajat kemuliaan diangkat, dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka hari ini kita perbanyak solawat, pertemuan solawat, berjumpa dengan orang bersolawat. Dan kita memang melakukan tradisi-tradisi itu. Ketika ada orang mau menikah bersolawat, anaknya akikah bersolawat, acara walimah bersolawat, khotib khutbah Jumat kalau tidak bersolawat batal Jumatnya. Orang yang sedang sholat
kalau dia tidak berselawat, menurut mazhab Syafi'i batal salatnya. Orang yang berdoa kalau tidak berselawat, doanya tergantung tidak dikabulkan Allah. Majlis kita kalau tidak ada selawat, maka majlis itu berubah menjadi majlis antanajifah, majlis mangkai, majlis busuk, majlis berbau. Oleh sebab itu tidak ada cara lain menolak ini semua adalah dengan cara bersolawat, solawat dan solawat. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, di antara menjauhkan kita dari bala ini, tolak bala ini adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak bala, mati su'ul khatimah. Makanya dulu kita ada istilah sedekah tolak bala. Sedekah menolak musibah, sedekah menolak bencana, sedekah menolak wabah. Oleh sebab itu maka yang selama ini biasa bersedekah kepada anak yatim, biasanya menyambut Ramadan, jangan lagi tunggu bulan Ramadan, datangi rumah anak yatim, makan mereka, sembako beras mereka, masukkan ke dalam karung 10 kilo, gula sekilo, minyak sekilo, susu saset, ikan sarden, masukkan, berikan. Ini dengan niat menolak segala musibah, segala bencana, segala wabah. Orang-orang yang mati itu kalau dia ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai mayit, hai orang yang mati, seandainya ku kasih kau hidup lagi, mau apa tidak?" Mereka amat sangat ingin hidup. Apa kata mereka? Kami ingin hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah kami hidup ya Allah. Qarib. Sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Kata Allah. Mereka menjawab, dalam Al-Quran diceritakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau kasih aku hidup walaupun sedetik saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Kenapa orang mati itu tidak berkata, kasih aku hidup sedetik saja, aku mau haji dan umrah? Tidak ada. Kasih aku sedetik saja, aku mau pergi berjihad? Tidak. Kasih aku sedetik saja, aku mau sholat sepanjang malam? Tidak. Mereka mengatakan, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Mengapa orang mati itu kalau dihidupkan mau bersedekah? Dijawab oleh para ulama, karena haji dan umrah balasannya nanti setelah hisab masuk surga. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, balasannya surga. Tapi sedekah balasannya sudah didapatkan ketika dikubur. Begitu mati masuk kubur langsung dapat balasan sedekah. Itulah makanya kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Belum bangkit dari kubur, belum padang mahsyar, belum hisab, belum timbangan amal, belum meniti titian siratal mustaqim, balasannya sudah nampak. Itu kehebatan sedekah dibandingkan amal yang lain. Oleh sebab itu sedekah ini luar biasa. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak mati su'ul khatimah, sedekah menolak bala. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, Allah berikan 4. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah. Sempit hatinya dilapangkan Allah, sempit dadanya dilapangkan Allah. Wali ma min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Susah rezekinya, susah hidupnya, susah pikirannya, susah urusannya, dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, datang rezeki itu. Siapa yang menjanjikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bicara dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bicara bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab wa hum yastaghfirun selama mereka mau beristighfar. Oleh sebab itu kenapa tsunami tidak datang, kenapa gunung tidak meletus, kenapa air yang dari laut tidak naik ke darat, kenapa tidak terjadi gempa bumi? Masih ada di Sidrap yang beristighfar, masih ada orang yang bangun malam salat sunat taubat menjelang subuh, wabil ashari hum yastaghfirun.
menjelang azan subuh, di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Sependek-pendeknya astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca dia setelah subuh, dijaga Allah sampai zuhur. Dibaca setelah zuhur, dipelihara sampai asar. Dibaca selepas asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca sehabis maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca habis isya, dijaga sampai subuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, aku hambamu, wa ana 'ala ahdika, aku dalam perjanjian denganmu, wa wa'dika, aku dalam MOU denganmu, mastata'tu, sesuai kemampuanmu. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmatmu, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat otak, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat kaki, nikmat tangan. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Aku datang membawa nikmat, tapi justru aku datang membawa dosa. Dosa telinga, dosa mata, dosa lidah, dosa hati. Mestinya aku datang membawa nikmat, datang membawa pahala. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Tapi aku yakin dan percaya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada yang bisa mengampunkan segala dosa kecuali engkau. Di musim pandemi yang selama ini selesai sholat hanya 3 kali saja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Diperbanyak istighfar. Wallahi, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi kita pun bisa beristighfar 100 kali sehari semalam. Kalau kita hitung jari kita ini sendinya ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sendi. Habis sholat kita isi 20 istighfar, habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20, ditambah doa 20, ditambah tahajud 20, ditambah witir 20, ditambah bangun tidur malam 20. Hanya sekali putaran tulang-tulang sendi. Kata Nabi, likulli sulama minkum sedekah, setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Apa maksud sedekah tulang sendi? Sedekah orang kaya dengan uangnya, sedekah kita dengan sedekah tulang sendi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allah menjanjikan balasan-balasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara yang paling afdal di antara zikir ini semua adalah afdalu zikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang paling afdal daripada la ilaha illallah. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bi'anu ba'asu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah. Kenapa disebut hidupnya dengan la ilaha illallah? Karena waktu awal hidupnya ayahnya mengazankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah makna alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Kenapa disebut alaiha namutu, dengan itu kita mati? Karena matinya ditalqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Matinya pun dengan la ilaha illallah. Wa bi'anu ba'asu, nanti dia dibangkitkan di padang mahsyar juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan lupa, orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diakui Islamnya. Orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diterima amalnya sebelum dia sepasang dengan Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka solawat, apalagi hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kata Nabi, perbanyaklah solawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khusus pada hari Jumat. Hari yang lain kita berselawat, tapi pada hari Jumat maka kita perbanyak solawat, 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 solawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari rumah kamu, dari tempat kamu bersolawat. Solawat orang sidrap dibawa ke Masjid Nabawi. Solawat orang sidrap dibawa ke makam Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dari Masjid Agung Sidrap dibawa ke Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana solawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati, meninggal dunia? Bukankah orang yang mati itu tidak hidup? Bukankah orang mati itu dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi sahabat Nabi itu rasional, sahabat Nabi itu berpikir, sahabat Nabi itu bukan hanya diam, sahabat Nabi itu bukan hanya nerima saja, sahabat Nabi itu bertanya, bagaimana mungkin solawat kami bisa dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, malam Jumat, memperbanyak solawat lebih daripada hari biasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya, pencerahan, terang pandangannya, terang matanya, terang pikirannya, terang hatinya. Kalau sudah gelap, kita suntuk. Makanya anak kecil tidak boleh mati lampu. Kalau ada anak kecil malam mati lampu, nafasnya bisa sesak. Kenapa sesak? Sempit dadanya. Itu maknanya kalau Allah kasih kita terang cahaya karena membaca surat Al-Kahfi hari Jumat. Tapi jangan sampai menyuruh orang baca surat Al-Kahfi, ternyata yang ceramah ini belum baca surat Al-Kahfi. Bacalah surat Al-Kahfi. Ustaz sudah baca? Oh, saya ngajak aja. Enggak. Sebelum ceramah saya baca dulu. Malam Jumat, tadi malam. Habis sholat tahajud, duduk, baca surat Yasin, baca surat Al-Kahfi. Supaya waktu menyampaikannya plong. Karena kalau kita hanya menyuruh saja tidak mengamalkannya, terasa di dalam hati. Bacalah surat Al-Kahfi. Pembohong. Oleh sebab itu saya mengajak, tapi saya sudah baca duluan. Man qara'a surat Yasin lailatal Jum'ah. Siapa yang membaca surat Yasin malam, tidak hanya malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, tak ada disebut malam Jumat. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad, malam Jumat, ghufira lahu, asbaha maghfuran lah. Waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Adapun surat Al-Kahfi tadi malam, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, sampai nanti sebelum matahari tenggelam. Dan dari salat asar sampai matahari tenggelam, waktu mustajab untuk berdoa. Didoakan segala kebaikan-kebaikan. Sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Berapa banyak orang amat sangat ingin hidup di hari ini, tapi meninggal kemarin sore. Berapa banyak amat sangat ingin hidup di bulan ini, tapi sudah didahului oleh ajal, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sedetik pun waktu yang sia-sia, yang kosong hampa tanpa kita isi dengan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Satu kali salawat 10 dosa diampunkan, 10 kebaikan pahala dituliskan, 10 darajat kemuliaan diangkat, dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hari ini kita perbanyak solawat, pertemuan solawat, berjumpa dengan orang bersolawat. Dan kita memang melakukan tradisi-tradisi itu. Ketika ada orang mau menikah bersolawat, anaknya akikah bersolawat, acara walimah bersolawat, khotib khutbah Jumat kalau tidak bersolawat batal Jumatnya. Orang yang sedang sholat
kalau dia tidak berselawat, menurut mazhab Syafi'i batal salatnya. Orang yang berdoa kalau tidak berselawat, doanya tergantung tidak dikabulkan Allah. Majlis kita kalau tidak ada selawat, maka majlis itu berubah menjadi majlis antanajifah, majlis mangkai, majlis busuk, majlis berbau. Oleh sebab itu tidak ada cara lain menolak ini semua adalah dengan cara bersolawat, solawat dan solawat. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, di antara menjauhkan kita dari bala ini, tolak bala ini adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak bala, mati su'ul khatimah. Makanya dulu kita ada istilah sedekah tolak bala. Sedekah menolak musibah, sedekah menolak bencana, sedekah menolak wabah. Oleh sebab itu maka yang selama ini biasa bersedekah kepada anak yatim, biasanya menyambut Ramadan, jangan lagi tunggu bulan Ramadan, datangi rumah anak yatim, makan mereka, sembako beras mereka, masukkan ke dalam karung 10 kilo, gula sekilo, minyak sekilo, susu saset, ikan sarden, masukkan, berikan. Ini dengan niat menolak segala musibah, segala bencana, segala wabah. Orang-orang yang mati itu kalau dia ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai mayit, hai orang yang mati, seandainya ku kasih kau hidup lagi, mau apa tidak?" Mereka amat sangat ingin hidup. Apa kata mereka? Kami ingin hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah kami hidup ya Allah. Qarib. Sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Kata Allah. Mereka menjawab, dalam Al-Quran diceritakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau kasih aku hidup walaupun sedetik saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Kenapa orang mati itu tidak berkata, kasih aku hidup sedetik saja, aku mau haji dan umrah? Tidak ada. Kasih aku sedetik saja, aku mau pergi berjihad? Tidak. Kasih aku sedetik saja, aku mau sholat sepanjang malam? Tidak. Mereka mengatakan, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Mengapa orang mati itu kalau dihidupkan mau bersedekah? Dijawab oleh para ulama, karena haji dan umrah balasannya nanti setelah hisab masuk surga. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, balasannya surga. Tapi sedekah balasannya sudah didapatkan ketika dikubur. Begitu mati masuk kubur langsung dapat balasan sedekah. Itulah makanya kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Belum bangkit dari kubur, belum padang mahsyar, belum hisab, belum timbangan amal, belum meniti titian siratal mustaqim, balasannya sudah nampak. Itu kehebatan sedekah dibandingkan amal yang lain. Oleh sebab itu sedekah ini luar biasa. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak mati su'ul khatimah, sedekah menolak bala. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus. Makna putus, putus sampai di dunia saja, tak boleh dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita ingin amal kita malam ini tidak putus, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut namanya, maka majlis itu antanajifah, majlis yang busuk, majlis bau, majlis bangkai. Maka kita sebut namanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Man lam yarham saghirana, sesiapa yang tidak sayang kepada budak anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, maka dia tidak diperakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semua anak-anak muda-muda, belia-belia yang saya sayangi, para alim ulama, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini
8 keutamaan orang yang bersedekah menurut Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang pertama, kalau orang mati itu ditanya, apakah kamu mau hidup lagi? Maka orang mati itu menjawab, tapi belum ada orang yang mati hidup lagi. Macam mana kita boleh tahu dia menjawab? Sebab diceritakan Allah dalam Al-Quran. Apa kata mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah kami yang sudah mati ini diberi masa lagi, ajal, masa qarib, pendek, sikit, kejap. Kalaulah kami boleh dibagi masa hidup lagi walaupun sikit, walaupun kejap, apa yang ingin mereka lakukan? Fa as-saddaqa, kami ingin bersodaqah. Mereka tak ada kata, kalaulah kami boleh hidup lagi, kami ingin jihad, tak ada. Kalau boleh hidup lagi, kami ingin pergi haji, tak ada. Mereka katakan, fa as-saddaqa, kami ingin bersodaqah. Kenapa sodaqah? Kenapa bukan perang? Maka ulama membagi jawaban. Karena kalau haji itu balasannya nanti di surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur balasannya surga nanti selepas hari kiamat. Tapi kalau sedekah, balasan pahalanya diperolehi ketika di alam kubur. Itulah kenapa orang-orang yang mati itu ingin kalau hidup lagi fa as-sadaqah, mereka ingin bersedekah. Sedekah, hampir semua kata-kata dalam bahasa Arab itu asalnya 3 huruf. Sedekah. Sedekah artinya benar. Shadaqallahul azim, maha benar Allah. Sedekah artinya benar. Kalau memang benar betul iman kita, mana buktinya? Buktinya adalah dengan bersedekah. Itulah kenapa sedekah itu disebut dengan sedekah, tanda iman itu benar. Karena untuk menggerakkan lidah bercakap sangat mudah. Apa kata pepatah orang Melayu? Lidah tak bertulang. Mudah saja menggerakkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau memang benar betul cakap, mana buktinya? Buktinya adalah sedekah. Lelaki mengatakan saya cinta kepada kamu, senang saja nak mengatakan cinta, tapi apa bukti, proof, mana memang betul cinta? Maka dia mesti bagikan sedekah. Kalau yang tadi itu sedekah, kalau ini namanya sadaq. Sadaq artinya mahar. Mahar pernikahan lelaki dengan perempuan, aku nikahkan engkau dengan anak saya dengan memberikan cincin emas dan gelang rantai tunai. Itulah dia sadaq, tanda bukti cinta dia kepada seorang perempuan. Sadaqah, benar. As-sidqu, sidik, benar. As-siddiq, orang yang benar. Maka disebut dia dengan Abu Bakar Siddiq, kerana dia benar memberikan emas sebesar batu waktu dibawa pergi hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Maka dia disebut dengan Siddiq kerana dia benar imannya dengan memberikan sedekah. Tapi ada makna siddiq yang lain. Ketika yang lain mendustakan Nabi, tak percaya kepada Isra Mi'raj, dialah orang yang percaya. Maka disebut dia dengan Siddiq. Siddiq dari kata sadaq, benar. Karena iman dia yang benar. Mana bukti, proof bahwa iman dia benar? Dia bersedekah, membagikan emasnya sebesar batu. Nama dia Abu Bakar Siddiq. Nama ayah dia Abu Quhafah. Ayah dia tak Islam. Apa kata ayah dia? Habislah emas Abu Bakar itu dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Abu Bakar itu namanya Asma. Asma, mana emas ayah kamu? Dah habis dibawa Muhammad. Dia benci betul dengan Nabi Muhammad. Datang Asma, dia ambil batu, dia masukkan ke dalam kain. Kata Asma, emas ayah tu masih ada dalam kain, Datuk. Lalu Abu Quhafah memegang. Abu Quhafah ni buta, dia tak nampak. Oh ya, masih ada lagi. Rupanya emas itu sudah dibawa hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi,
lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban, seandainya ada di antara kamu yang boleh berwakaf emas walaupun sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Seandainya ada di antara kamu yang boleh berwakaf emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sebab kalau sekarang ada orang bersedekah banyak, memanglah sekarang sudah aman. Tapi masa itu masa susah, masa payah, Abu Bakar Siddiq menunjukkan bukti keimanannya. Ini keutamaan yang pertama menurut Al-Quran. Kenapa orang bersedekah? Karena orang-orang mati, kalau dia boleh bagi tambah umur hidup lagi, mereka berkata fa'as-sadaqah, kami ingin bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai berapa nih? Sampai 8. Tadi saya dibagi tahu Ustadz sampai 8, atau tak pun sampai 8, kalau dah habis 60 menit habis. Yang kedua, idzas sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertembung, berjatuhan, wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan, tsunami namanya, wa idzal qubur bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Selepas itu kita pun bangkit dari kubur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila kita bangkit, tak ada atap, tak ada dinding, tak ada pokok kayu, semua gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, macam bulu kambing dihembus angin. Di mana kita bernaung, di mana kita berlindung? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Bukan bernaung di bawah haji, bukan bernaung di bawah sembahyang, bukan bernaung di bawah puasa, tapi tempat bernaung atap adalah sedekah. Tapi jangan sebab kita kaji sedekah malam ni, esok subuh tak sembahyang. Awak tak sembahyang, kita bernaung di bawah sedekah. Betul, memang bernaung di bawah sedekah, tapi tiangnya sembahyang. As-salatu imaduddin, sembahyang, salat itu adalah tiang daripada agama. Maka tempat kita berlindung, tempat kita bernaung nanti adalah sedekah. Ada yang tenggelam kerana peluh saking panasnya, ada yang tenggelam kerana peluh sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke leher, ada yang tenggelam habis. Tapi ada orang yang merasa sejuk, selesa. Kenapa? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Orang-orang yang membina masjid, macam mana mahalnya masjid, jutaan ringgit, maka ketika dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua kepanasan, semua terik matahari sejengkal dari ubun-ubun kepala. Tapi ada orang yang tahta zilli sadaqatihi, dia akan bernaung di bawah sedekah. Mudah-mudahan panjang umur, Allah bagi kita rezeki supaya kita boleh bernaung di bawah sedekah kita nanti insyaallah. Kita masa siang 12 jam, malam 12 jam, tapi di akhirat nanti 50 alfasanah, 50.000 tahun, belum tentu lagi diputuskan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang menghadap Nabi Adam, wahai Adam, kami sudah kepanasan, kami tak tahan di padang mahsyar ini. Kata Nabi Adam, saya malu menghadap Allah. Dulu kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pokok kuldi, fatakuna minaz zalimin, nanti engkau jadi orang zalim. Fa azallahumas syaitan, tapi digoda syaitan. Lalu kemudian Nabi Adam bertaubat. Doa yang paling tua doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Datang mereka menghadap kepada Nabi Nuh. Cepatlah Nabi Nuh menghadap kepada Allah supaya diputuskan mahkamah ini. Kata Nabi Nuh, saya malu menghadap Allah. Anak saya Kan'an, masa saya panggil, ya bunayya, wahai anak saya Kan'an, irkam ma'ana, ayo mari naik ke atas perahu sampan ayah. Apa kata Kan'an?
sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya naik sampan, saya naik ke atas bukit, saya akan selamat. Rupa-rupanya hujan 40 hari 40 malam tenggelam. Kita belum lagi 40 hari 40 malam, baru 2 hari buaya dah naik ke jalan. Macam mana 40 hari 40 malam? Maka saat itu, saat anaknya Kan'an akan tenggelam, apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, ya Allah, inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Allah marah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amal dia tak baik. Nabi Nuh malu menghadap Allah. Datang mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, saya pun malu menghadap Allah kerana perbuatan Bani Israel, umat saya jahat. Mereka datang menghadap Nabi Isa. Kata Nabi Isa, saya malu menghadap Allah kerana mereka menyembah saya selepas saya meninggalkan mereka. Pada akhirnya mereka datang menghadap Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad lah yang berani menghadap Allah. Sebab apa? Sebab dia umatnya. Maka walaupun kita umat yang paling kecil, umur paling pendek, badan paling tidak bertenaga, tapi kita adalah umat yang pertama nanti yang akan diputuskan perkara, dan kita adalah umat yang pertama akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak mereka yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Umar bin Khattab datang membawa lembaran-lembaran Taurat, Nabi berkata, apa itu wahai Musa? Taurat. Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW memanggil, mari Taurat. Lalu Nabi Muhammad mengkoyak. Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa iyattabi'ani. Kalaulah Musa masih hidup, dia pasti akan ikut saya. Dan itu betul pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi jadi imam, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum, semua nabi-nabi jadi makmum. Imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan yang kedua, kita bernaung di bawah sedekah. Yang ketiga, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi kama yatfa'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan api neraka seperti air yang memadamkan api. Kita kalau nampak api, mudah-mudahan kita selamat daripada terbakar, amin. Lalu kemudian datang api, kita padamkan dengan air. Lalu kemudian macam mana memadamkan api neraka? Air sebanyak apa yang boleh memadamkan? Maka kata Nabi SAW, keutamaan yang ketiga adalah sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi, sedekah memadamkan api neraka. Jadi kalau kita dulu banyak silap, banyak salah, banyak dosa, kullu bani Adam, semua manusia ini khata'un, semua pernah salah, pernah mabuk, pernah berzina, pernah minum khamar, pernah berjudi. Kalaupun dia tidak buat dosa yang zahir, pernah hasad, pernah dengki, busuk hati. Maka ketika itu macam mana memadamkan murka Allah dengan istighfar, memadamkan dengan sembahyang, solat, sunat, taubat. Ada satu cara lagi. Dengan cara apa? Memadamkannya dengan sedekah. Tutfi'u ghadabar rabbi, memadamkan murka marah Allah Subhanahu wa ta'ala, padam dengan sedekah. Tapi tentu saja sedekah yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang seorang yang sudah banyak dosa menghadap Nabi, menghadap pendeta Yahudi. Wahai pendeta Yahudi, saya ini banyak salah, banyak dosa. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah mungkin Tuhan mengampunkan dosa saya? Kata pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampuni dosa kamu kerana kamu sudah membunuh. Dia cabut pisau dia. Kalau begitu, kamulah yang ke-100. Dia dah bunuh 99. Itu maka saya takut juga kalau datang orang, Ustaz Samad, apakah Allah mengampuni dosa saya? Apa dosa kamu? Membunuh orang. Ayo Allah ampunkan dosa.
Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Surat Al-Baqarah, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu dengan membunuh diri. Sebab Bani Israel minta ampun kepada Allah bukan dengan istighfar, minta ampun kepada Allah bukan dengan sembahyang taubat. Bani Israel kalau dia minta ampun kepada Allah dulu zaman Nabi Musa, dia ambil pedang, dia ambil parang panjang, dia cari orang yang sama-sama berdosa. Saya ada dosa, saya cari tuan-tuan yang ada dosa. Tuan ada dosa? Ada. Kita nak bertaubat? Ya, ayo kita. Nanti kita sama-sama cincang. Nanti tuan cincang saya cincang tuan. Kita sama-sama mati. Baru Allah ampunkan dosa. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu. Tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada yang silap khilaf salah, summa yatatahhar, mandi taubat. Apalagi kita di Bandar Sri Begawan, bila tadi pesawat terbang nak landing turun, nampak cantik laut keliling. Jadi siapa nak mandi taubat, pergi ke laut. Kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosa hilang, orangnya hilang sekali. Aku mandi taubat, saya mandi taubat. Selepas mandi taubat, tak boleh mandi taubat, wudu. Tak boleh wudu, tayamum. Selepas itu sembahyang sunat taubat, usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Dosanya perlu sebut, jangan sebut. Ada seorang lelaki, maaf, nafsu dia tinggi. Lalu di jalan dia nampak perempuan. Selepas itu maaf, dia cium. Selepas itu dia datang ke Nabi, dia mengadu, ya Rasulullah, tadi saya melakukan begini-begini. Tegak Umar bin Khattab, Allah sudah tutupi, kenapa kamu bukakan di hadapan orang ramai? Allah mengampuni manusia kecuali al-mujahirun. Al-mujahirun menampakkan dosanya dan bangga dengan dosanya. Ini orang akhir zaman ini sekarang banyak mujahirun. Dia mabuk, dia live streaming. Hai guys, dah mabuk ke malam ni? Ini al-mujahirun. Maka ulil amri mesti ambil hukum. Tapi orang yang pernah berdosa, pernah silap, pernah salah, jangan cerita lagi, tutup. Suami-suami kalau bertobat kepada Allah, mengadu kepada Allah, cukup. Jangan cerita ke istri. Allah menerima, istri tak terima. Jadi taubat cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu dah. Bangkit tahajud malam minta kepada Allah. Jangan suara kuat-kuat. Cukup. Sebab tidak semua kejujuran boleh diterima orang lain. Tak semua perempuan boleh menerima kejujuran. Sakit hati dia. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Selepas itu kemudian wa asbi'is sayyi'atal hasanata, dosa-dosa silap khilaf masa lalu bagaimana menutupinya? Hasanata, perbuatan baik. Sembahyang baik, solat baik, tapi ada yang paling baik. Apa dia? Shadaqatus sirri, memperbanyak sedekah, memadamkan murka Allah seperti api dipadamkan oleh air. Marah itu adalah kobaran dari api neraka. Bila kita sedang marah, itu adalah api neraka lahab. Lahab itu artinya berkobar. Lahab pakai ba, lahab. Sebab saya pernah juga lalu di satu jalan, ada rumah makan, restoran Abu Lahab, pakai P, lahab, mungkin lahab, makan lahab. Allah Subhanahu wa taala memadamkan murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih cepat daripada murkaku. Memang Allah marah, tapi ketika dia berbagi kepada orang lain, dia tutupi dosanya di masa yang lalu. Syarat taubat 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, nyatakan dengan lisan, astaghfirullahalazim. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad saya tidak akan buat lagi sampai mati. Namanya taubat nasuha. Nasuha, 3 huruf. Nasoha,
artinya menyaring madu. Datang orang memanjat pokok kayu, dia ambil parang panjang, dia potong sarang lebah jatuh ke bawah, disaring dengan kain tipis, lalu kemudian tersangkut di atas kain, lilinnya tersangkut, lebahnya tersangkut, anak lebah tersangkut, rantingnya tersangkut, dahannya tersangkut, maka keluarlah madu. Itu bahasa Arabnya namanya nasuha. Apa makna nasuha? Menyaring dosa-dosa sehingga yang tinggal hanya amal soleh, yang sampah-sampah tersangkut. Sekarang susah nak minum madu yang asli, banyak palsu. Macam mana Ustaz, saya ni suka spesihat minum madu, apa tanda madu ni asli? Bawa pulang ke rumah, kalau istri marah itu asli. Yang keempat, ini jangan diingat, lupakan. Yang keempat, apa itu keutamaan sedekah? Kata Nabi SAW, as-sadaqatu, sedekah itu tadfa'u mitatas su', menolak mati su'ul khatimah. Tak ada guna amal elok baik kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Maka cara untuk menolak mati su'ul khatimah ini adalah dengan cara sedekah. Banyak orang mati husnul khatimah, bukan ulama, meninggal di dalam Masjidil Haram sedang pakai ihram, selepas tawaf di belakang makam Ibrahim ketika sedang sujud terakhir. Itulah mati yang paling indah. Dalam wudhu, sedang sembahyang, di sujud terakhir, dalam tanah haram, dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim. Meninggal, dibawa jenazah balik. Orang datang bertanya kepada ibunya, dia masih pemuda belia, apakah dia ulama? Dia bukan ulama. Kenapa dia mulia betul? Apakah dia pernah perang ke Palestina? Tidak. 2-3 hari selepas itu datang satu perempuan membawa budak kecil. Kamu siapa? Kami adalah orang yang tiap bulan dapat kiriman beras, minyak dan makanan dari pemuda ini. Saya maaf, seorang janda, ini anak-anak saya, dan dia selalu bagikan uang dia untuk makankan. Jadi nanti kalau ada orang meninggal, tiba-tiba selepas itu datang janda membawa anak, itu tanda husnul khatimah. Sebab dia belum nikah, dia masih lajang. Allah ingin menunjukkan bahwa kalau engkau berbuat sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan husnul khatimah. Bukan setakat diselamatkan dari su'ul khatimah, tapi mendapatkan husnul khatimah. Ada seorang dari Maghribi, dari Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi. Orang Maghribi ini bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, engkau pergi ke Saudi Arabia, cari di kampung ini, nanti engkau jumpai seorang pemuda, sampaikan salamku kepada dia, katakan dia penghuni surga. Malam pertama mimpi, iya ke? Tidak ke? Jangan-jangan syaitan. Tak betul. Malam kedua mimpinya sama. Engkau pergi ke Saudi Arabia, datangi kampung ini, jumpai seorang pemuda namanya si fulan, bagi tahu ke dia, salamku untuk dia, sampaikan kepada dia bahwa dia penghuni surga. Nah, 2 kali. Ini udah agak kuat. Tunggu 3 kali, sampai 3 malam mimpinya sama. Akhirnya orang Maghrib ini terbang dari Casablanca sampai ke Jeddah. Dari Jeddah dia cari kampung yang disebut dalam mimpi, sampai itu dia cari pemuda. Adakah di kampung ini seorang pemuda namanya si fulan? Betul. Dia tengok, biasa saja, bukan ulama, bukan macam Musa Abdul Somad. Tak mungkin mimpi salah 3 kali betul-betul. Lalu disampaikan kepada dia, fulan, saya 3 malam bermimpi,
Rasul SAW menyampaikan salam kepada engkau. Assalamualaikum. Kata Nabi, engkau adalah penghuni surga. Dia pun terkejut. Saya bukan ulama, saya orang biasa. Apa amal kamu? Sembahyang saya biasa saja, puasa sunat saya biasa saja. Hanya saja saya tak pernah menyimpan hasad dendam, dan saya selalu membagikan wang kepada fakir miskin, anak yatim dan du'afa. Selepas mendapatkan itu, dia pun menangis, dia pun bersedih, karena dia merasa dia tak layak dicintai, karena dia merasa banyak silap, banyak salah. Rupanya rahmat Allah itu turun bukan kepada orang yang alim tapi sombong, bukan kepada orang yang kaya tapi takbur, tapi kepada orang yang hatinya hancur berkeping karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu dia pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Bahwa kalau kita tak boleh sembahyang sampai tegak lutut bengkak, kalau kita tak tergolong orang yang rajin puasa sunat berhari-hari, kalau kita bukan orang yang kuat berjihad fisabilillah, maka carilah satu pintu. Pintu itu bernama babus sedekah. Karena banyak yang sudah melaluinya dan mereka dimuliakan Allah, diselamatkan daripada su'ul khatimah. Yang keberapa? Kelima. Saya sebetulnya ingat, saya nak cuba aja. Kalau jamaah masih ingat, itu maknanya mereka masih konsen lagi, masih sedar. Kalau dah terserah Ustaz lah nama berapa, kami pun dah nak balik ke dalam. Yang kelima, dawu mardakum bis sadaqah. Yang kelima, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datang seorang lelaki yang lututnya bernanah menemui Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, lutut saya ni bernanah tak sihat-sihat. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, saya ingat satu hadis Rasulullah, dawu mardakum bis sadaqah. Cuba engkau cari kampung yang di kampung itu tak ada air, kamu buat perigi. Di kampung saya namanya perigi. Lalu dia pun pergi ke kampung yang tak ada air, dia galikan perigi. Selepas itu sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, lutut dia sihat kering. Dia datang lagi kepada Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Alhamdulillah Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, lutut saya sudah sihat. Apa hubungan lutut dengan sedekah? Rupanya setiap orang yang mengambil air untuk minum, untuk berwudu, untuk mandi, untuk memasak, selepas itu mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang yang sudah membagikan air ini. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Kisah ini ada dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Taraif. Semua ada saatnya. Beberapa kisah-kisah yang ajaib diceritakan oleh Syekh Abu Amr Al-Misri dalam judul buku Sa'ah wa Sa'ah, Gharaib wa Taraib. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, judulnya Semua Ada Saatnya. Nama penerjemahnya Abdul Somad. Boleh dicari di google.com. Semua ada saat. Lalu kemudian saya sampaikan hadis ini di masjid. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Selepas itu saya turun dari masjid, saya pergi ke kereta, di parking. Datang seorang jamaah. Memang yang Ustaz sampaikan tadi betul. Kata saya, memang betul. Takkan saya sampaikan tak betul? Apa maksud awak? Betul. Istri saya kena sakit kista sebesar duit di dalam rahim dia. Kata doktor, ini mesti diambil, kalau tidak dia makin besar makin besar. Tapi kalau diambil, dicabut, operate, nanti akan tercabut rahim sekali. Dan kalau rahim tercabut, maka nanti tidak boleh mengandung. Mendengar itu istrinya menangis, suaminya tersenyum. Yang senyum budak kecil pula. Lalu kemudian rupanya istri dia tahu tentang hadis Nabi,
dawu mardakum bisadaqah, obatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Maka dia pun bersedekah, 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 bersedekah. Selepas itu mereka pergi lagi medical check up ke hospital. Sampai di hospital dicek USG, rupanya kista tu makin kecil, 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 kecil dan hilang. Doktor tu pula bertanya balik, awak makan apa? Saya makan nasi, kata dia. Minum apa? Minum teh tarik. Saya amalkan hadis Nabi Muhammad SAW, dawu mardakum bisadaqah. Kata doktor, awak tak perlu operate dan ini tidak perlu dibelah, dan rahim awak masih boleh mengandung. Istrinya tersenyum, lakinya pula menangis. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Amr Al-Misri bercerita tentang seorang perempuan di Saudi Arabia. Dia pergi ke Amerika. Kata doktor di Amerika, kamu sudah balik ke rumah, makan kenyang, tidur lelap. Nanti kalau puan-tuan pergi hospital, lalu dokter bercakap, balik ke rumah, makan kenyang, tidur lelap, itu maknanya malaikat maut dah dekat, tak ada obat. Maka dia pun balik ke Saudi Arabia. Dia ambil harta dia, dia sedekah, dia sedekah, dia sedekah, dia sisa dia bagikan baki sikit untuk ahli waris. Selepas itu last kali dia pergi lagi ke Amerika, last medical check up. Apa kata doktor di Amerika? Kami sudah cek, kamu sihat wal afiat. Banyak sekali orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keutamaan dengan sedekah, mukjizat bahwa Nabi SAW sudah meninggal dunia, tapi mukjizatnya masih ada sampai akhir zaman ini. Di antaranya adalah dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Yang ketujuh, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat orang mati ke liang lahat ada tiga. Yang pertama, mal, bahasa Arabnya mal, orang kita menyebut mall, harta. Yang mengiringi manusia ke liang lahat, yang pertama maluhu, harta. Yang kedua ahluhu, istri, anak, menantu, kawan, jiran, sahabat. Yarji'usnani, yang dua ni balik ke rumah, anak balik, istri balik, kereta balik, semua balik. Wa yabqa wahidun, yang kekal hanya satu. Apa dia? Yang kekal hanya satu, itulah dia sedekatuh. Sedekah lah yang kekal. Itulah kenapa orang-orang meninggal dunia. Kita di atas dunia ini, kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Kita hidup di atas dunia ini antara sittin, 60, sab'in, 70. 60, 70, 60, 70. Kalau umur 30, ada berjumpa jamaah umur 30 yang dia soal, dah berbini kah? Dah bini? Belum. Oh. Awak dah menikah? Belum. Apa belum nikah lagi? Kejap lagi Ramadan. Takkan jaga subuh? Macam mana nak sembahyang? Macam mana nak sahur? 30. Bila 40, soalan sudah berubah. Saya ni diabetes, saya ni kolesterol, saya ni. Bila masuk 50, dah mula tanya, saya ni rabun, tak nampak lagi. Bini pun kadang tak nampak. Bini orang nampak. Bila 60, mendengar tazkirah Ustaz Somad, mendengar tazkirah Ustaz Somad, kunci satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, balik meninggal. Bukan kerana tersinggung, memang ajal dah sampai. Jadi, Ustaz umur berapa? Saya lahir 18 hari bulan Mei 1977. Umur rasa 27. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Semua yang hadir uban, semua yang hadir banyak uban, semua yang hadir malam ini muda. Mana muda lagi Ustaz, kami dah tua.
ini bukan orang tua, ini orang tua yang terjebak di tubuh pemuda. Ini semua pemuda-pemuda. Siapapun yang sembahyang ke masjid, siapapun yang berjamaah, maka dia muda. Siapapun yang tidur di rumah tak sembahyang, dia sudah tua. Lautan kan kuseberangi, gunung kan kudaki, masjid kulalui. Nah, ini orang tua semua. Jadi tua dan muda itu bukan masalah usia, bukan masalah umur, tapi masalah perasaan kita. Saya kalau ditanya orang, umur Ustadz berapa? Qamariyah apa Syamsiah? Muharram Safar apa Januari Februari? Jadi masalah umur ini insya Allah kita semua dibagi Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Amin. Jadi kata Nabi SAW, semuanya tinggal, wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu, wa amaluhu, di antara amal adalah sedekah. Itu yang ketujuh. Nabi meninggal umur 63 tahun. Abu Bakar Siddiq 63 tahun. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Imam Syafi'i lahir di Palestina, di Gaza, 150 Hijrah. Meninggal di Fustat, Kahirah, Mesir, 204. Imam Syafi'i umurnya hanya 54 tahun. 50, muda. Tapi Imam Syafi'i berada di alam barzah 204, sekarang sudah 1447, 1447 tahun. Apa maknanya? Berarti Imam Syafi'i di alam kubur sudah 1200 tahun. Soalan, lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Lebih lama di alam barzah. Di alam rahim 9 bulan 10 hari. Di alam dunia 63 tahun. Kalau sampai di alam kubur menunggu hari kiamat. Imam Syafi'i sudah 1200 tahun. Tapi setiap detik, setiap menit, setiap jam, dari maghribi sampai ke Nusantara, semua orang menyebut nama Syafi'i, 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 Syafi'i. Setiap kampung ada nama orang Syafi'i, setiap kawasan ada nama orang Syafi'i. Begitulah mulianya Imam Syafi'i. Kita, seandainya kita mati, berapa lama lagi kita di alam barzakh? Dulu ada yang mengatakan kiamat 2012, rupanya tak jadi. Kan ada filmnya, kiamat 2012, Steven Spielberg. Tak jadi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul, katakan, la ya'lamuha illa hu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan, kalau kita mati, apa yang akan mengalir? Rumah kita dijual, anak kita dibagi-bagi kepada ahli waris. Kereta kita dijual semuanya. Tapi orang yang membina masjid di Brunei Darussalam, masjid dah cantik-cantik, besar-besar, elok-elok. Tadi kami cerita tentang Muslim yang ada di Kamboja, yang ada di Vietnam, yang ada di Myanmar, kesusahan, kepayahan, yang ada di Palestina. Itu kalau kita tolong, mengalir sampai hari kiamat. Kita fikirkan apa yang akan mengalir selepas kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang pasti mengalir, anak belum tentu. Waktu kita hidup dia soleh, selepas kita mati dia stres. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh-soleh. Tapi yang pasti adalah sedekah. Maka kita siapkan sedekah menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, kata Nabi SAW, idza matal insan, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Idza matal insan, ada orang yang membaca hadis ini idza mata ibnu Adam. Idza mata ibnu Adam itu tarjamah, bukan bunyi teks. Bunyi teksnya idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a
putus. Tapi banyak yang salah paham tentang hadis nih. Kamu malam ini tak ada buat kenduri orang mati, tak ada baca doa, tak ada baca yasin, tak ada baca tahlil. Idza matal ibnu Adam, kalau manusia sudah mati, putus. Jangan kirim-kirim doa lagi. Banyaklah soalan ke saya, Ustaz Abdul Somad, ya, macam mana kalau orang sudah mati tak ada anak, lalu siapa yang mendoakan dia? Kata saya, yang mendoakan dia saya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Siapa yang akan bacakan Al-Fatihah untuk dia? Saya akan bacakan Al-Fatihah. Saya tengok muka dia macam ragu. Dia tak percaya Fatihah ini sampai. Siapa yang tak percaya Fatihah sampai, saya tak marah. Sebab ini masalah yang ghaib. Siapa yang tak percaya Yasin itu sampai, siapa yang tak percaya Fatihah itu sampai, saya tak marah. Bagi saja nama semua lengkap dengan bin. Nanti bila mati saya kirim. Bila tak sampai, cepat-cepat bagi tahu. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, yang putus tu amal dia, amal yang mati itu. Misal ini ada orang mati, namanya Abdul Somad. Ketika saya sebut nama lain tersinggung pula. Ada orang mati namanya Abdul Somad. Idza matal insan, kalau Abdul Somad ni mati, inqata'a amaluhu, maka yang putus tu amal dia, amal Abdul Somad ni yang putus. Amal orang Brunei untuk Abdul Somad putus atau tak putus? Tidak putus. Datang berita, mereka tengok di Instagram Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad Official. Bagi yang belum follow, cepat follow. Dapat berita Ustadz Somad sudah meninggal. Orang Bandar Seri Begawan, semua orang Brunei mengirimkan Al-Fatihah, mereka sholat ghaib. Sampai apa tak sampai? Sampai. Jadi mana yang putus itu apa maknanya? Amal dia putus, amal orang mati ini putus, amal orang hidup kepada yang mati tak putus. Saya ulang sekali lagi, yang putus itu amal orang mati. Amal orang mati putus. Apa maksud amal orang mati putus? Kepada muslimin muslimat, sila datang ke masjid yang akan membagi tazkirah almarhum Abdul Somad. Itu mana? Putus. Mana boleh tazkirah lagi? Orang mati itu amalnya putus, tapi amal orang hidup untuk orang mati tidak putus. Kalau memang putus, kenapa ada amalnya yang tak putus? Ada amal dia yang tak putus. Ini Abdul Somad mati dia, amal dia semuanya putus, tapi ada amal dia yang tak putus. Pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah itu kan amal dia, tak putus. Sedekah dia bina masjid dia, sedekah dia tahfiz Quran. Budak-budak tahfiz Quran itu menghafal Quran, jadi tuan guru, punya murid, punya pondok, maka tak putus. Amal dia tapi tak putus. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, mengajar dia, diamalkan orang, tak putus. Waladun salihun, anak soleh. Anak soleh itu maksudnya, anak soleh itu kan amal dia. Itu yang banyak orang yang tak paham. Macam mana amal soleh, macam mana amal soleh itu amal kita? Macam mana anak soleh itu amal kita? Kalau istri, mohon maaf, kalau istri awak cuma awak tengok saja, apakah mungkin dia hamil? Itu dah payah betul dah menjelaskan. Maknanya anak kita itu amal kita. Maka kalau kita mati, dia tetap mengalir. Bukan berarti doa orang lain tak sampai. Ini banyak orang salah faham. Selepas orang meninggal, tak usah baca doa lagi, tak usah Allahumma ghfir lahu lagi, tak usah baca Yasin lagi, tak sampai. Maksud putus itu amal orang mati itu putus. Kalaulah putus amal orang hidup kepada orang mati, tak ada solat jenazah. Nanti kalau ada orang mengatakan, tak usah baca doa, kita udah putus semua. Nanti bila dia mati, jangan sembayangkan. Sebab sembahyang jenazah itu kan amal orang hidup untuk orang mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Empat itu sampai, Al-Fatihah sampai, doa sampai, Al-Fatihah sampai, solawat sampai, doa takbir 3 sampai, doa takbir 4 pun sampai. Itu maknanya amal orang hidup sampai, tapi amal orang mati putus. Apakah orang mati itu tetap beramal? Orang mati tetap beramal, tapi katanya putus. Yang putus itu amal wajib. Sholat wajib, tak wajib lagi. Puasa wajib, tak wajib lagi. Adapun amal yang tak wajib, makanya kalau ada suami yang tak mau amal wajib, suruhlah dia mati. Mana dalil Ustadz bahwa orang mati tetap beramal? Waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi Isra Mi'raj, Nabi tengok Nabi Musa sholat di dalam kuburnya, padahal Nabi Musa sudah meninggal. Itu menunjukkan orang meninggal pun beribadah, tapi ibadah dia tidak wajib lagi. Waktu sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi-Nabi sholat, padahal mereka sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa orang mati beribadah, tapi ibadahnya tidak wajib. Yang kita wajib ini hanya dari akil baligh sampai kita mati. Siapa yang wajib sembahyang? Akil baligh. Siapa yang wajib puasa? Akil baligh. Siapa yang wajib haji? Akil baligh mampu. Ada orang akil, ada orang baligh tapi tak akil. Umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, baligh, umurnya sampai, tapi tak akil, tak ada akal. Rufi'al qalam, kertas, pena dia terangkat, tak mencatat. Ada 3 orang yang penanya tak mencatat. Yang pertama, anis sobi hatta yahtalim, budak kecil sampai dia mimpi akil balik. Yang kedua, anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia terjaga. Yang pertama, budak kecil sampai akil balik. Maka kalau nak nakal waktu kecil itulah. Menyesal saya Ustaz, waktu kecil dulu baik-baik. Yang kedua, anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia jaga tidur. Makanya kalau nak buat dosa waktu tidurlah. Ada seorang suami tidur, selepas itu dia terjaga, dia katakan ke istri dia, Adinda, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Abang bermimpi malam tadi. Mimpi apa? Mimpi berbini lagi. Kata istri dia, engkau tidur lagi, mimpi lagi, ceraikan dia. Macam mana nak tidur lagi? Begitulah. Tapi perempuan ini tak ada di Brunei, di kampung saya. Sini baik-baik. Orang tidur dia tidak boleh dihukum, sebab mimpi kita tak boleh buat-buat. Anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia jaga tidur. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sehat. Orang gila tak diambil hukum, tak wajib sembahyang, tak wajib puasa. Itu maka kadang isteri kalau ada lelaki tak sembahyang, abang ni gila ke? Kata, aku tergila-gila dengan kamu sayang. Jadi siapa yang wajib? Macam mana dengan orang yang pikun, hilang ingatan? Hilang ingatan bila dari mula zuhur azan sampai waktu asar habis, ingatan dia hilang, maka dia tak wajib sembahyang. Tapi bila dia ingat sekejap, dia wajib lagi. Itu pula masalahnya Ustaz. Laki saya ni hilang ingatan waktu sembahyang je, lepas tu ingat balik. Balik, berakal. Kata orang kalau sudah tua kita mengalami namanya demensia. Manusia demensia, amnesia. Amnesia tak ingat apa-apa, semua lupa. Itu maka kita bila nak pergi kemana-mana guna helmet, sebab bila kepala ni terantuk lupa. Ada kawan saya, dia hafaz Quran 30 juz, ceramah tazkirah kemana-mana, bawa kereta jatuh,
Kata dia, banyak ayat-ayat yang hilang, maka aku kalau sembahyang ayat pendek-pendek. Kata saya, bang, di kampung saya dulu, kalau ada radio yang dah tua, yang rosak, itu biasa kita pukul, mau elok balik. Cuba antukkan sekali lagi, gitu. Kata dia, aku takut kalau aku antukkan Fatihah ni pula hilang. Maka Islam ini datang menjaga 5. Pertama, menjaga akal. Tak boleh minum khamar, tak boleh guna khamar, narkotik. Menjaga diri, tak boleh bunuh diri. Menjaga kehormatan, tak boleh menghina orang. Menjaga agama, tak boleh membawa aliran sesat, ateis, tak percaya, kekafiran. Menjaga harta, tak boleh ada mencuri, tak boleh ada dusta, tak boleh ada akad bohong, tak boleh ada tipu, tak boleh ada gharar, tak boleh ada zulm, tak boleh ada ghish. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Jadi berdasarkan 8 keutamaan ini, kalau ingat 8-8-nya alhamdulillah. Tak ingat 8, ingat 7, ingat 6, ingat 5, ingat 4, ingat 3, ingat 2, ingat 1. Satu pun tak ingat, innalillah. Tapi insyaAllah kita boleh ingat semua. Sebab apa? Sebab tazkirah malam ini direkodkan. Nanti boleh ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya mula pukul 8.15, sekarang sudah pukul 8.10. Jadi saya di mana-mana tazkirah memanglah 60 menit, 600 ml. Tapi rupanya botolnya kecil. Nah, jadi sebenarnya setengah jam pun cukup. Jadi dari 8 tadi itu semua membagi kita semangat. Kalau ada orang yang mengatakan Islam ini agama yang menyuruh kita tak usahlah berniaga, tak usahlah bertanam kelapa sawit, tak usahlah bertanam kelapa, tak usahlah buka ikan, tak usahlah bertani. Sesungguhnya Islam ini agama yang menyuruh kita berusaha. Masuk masjid, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Sebab peniaga, pedagang, bisnismen dapat duit, duitnya bukan untuk dunia, duitnya untuk akhirat. Jadi kalau ada orang mengatakan kereta tak dibawa mati, siapa kata kereta tak dibawa mati? Kereta boleh dibawa mati. Kereta yang macam mana? Kereta wakaf. Ada kereta 10 wakafkan untuk tahfiz Quran. Masa emak saya meninggal, berpesan dia, nanti kalau aku mati, tolong kuburkan aku di samping makam ayahku. Dari tempat saya, rumah saya ke kampung mak saya jauh, 10 jam naik kereta. Hospital tak nak bagi kereta ambulan. Maka selepas itu saya azam dalam diri saya, nanti kalau ada duit, kita buatkan kereta wakaf ambulan. Siapapun saja yang sakit meninggal, free. Alhamdulillah kami ada yayasan tabung wakaf umat namanya, 2 kereta ambulan sekarang. Siapapun yang sakit, free. Naik kereta ni free, syaratnya 2, sakit mati. Alhamdulillah, sesiapa saja datang boleh. Jadi saya rasa sakit hati dalam hati saya itu, saya mesti azamkan, tekadkan ini. Begitu juga dengan tahfiz, guru-guru, cikgu-cikgu, pelajar-pelajar, buatkan kereta. Begitu juga dengan rumah. Apa kata orang? Untuk apa bina rumah elok-elok, rumah besar? Rumah tak dibawa mati. Rumah boleh dibawa mati. Rumah yang mana? Rumah tahfiz Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad, betul, saya ada rumah Ustaz, 9 bilik, 2 aras, parking lapang. Rumah siapa? Tak tahu. Ini rumah siapa Tuan? Tuan Haji. Rumah saya. Tuan Haji di mana sekarang? Saya di Surabaya, Ustaz Abdul Somad. Rupanya dia dulu kerja kilang minyak di Riau, Sumatera. Lepas pencen dia balik ke Jawa. Jadi rumah ni saya nak wakafkan. Wakafkan sekarang kami buat rumah tahfiz Quran. Pagi, petang, siang, malam orang hafaz Quran. Ini rumah boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan tak usahlah cari harta banyak-banyak, harta tak dibawa mati. Harta dibawa mati.
dengan syarat diwakafkan, diinfakkan, disedekahkan. Yang paling tinggi zakat wajib. Di bawah zakat wakaf. Wakaf mesti ada 4. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, harta yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Di bawah wakaf infak. Di bawah infak baru sedekah. Kenapa infak lebih tinggi daripada sedekah? Sebab infak adalah harta, sedangkan sedekah tak harta pun sedekah. Senyum itu sedekah. Makanya yang kalau ada box di depan masjid, box di tepi jalan, itu yang tepat ditulis box infak, jangan box sedekah. Sebab kalau box sedekah nanti orang senyum aja. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah, senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Tolong untuk dibaca Ustaz. Seorang hamba yang ketika jahiliyah pernah mengambil hak orang dengan mengambil persen daripada uang infak. Setelah dia menyadari akan salahnya, dia bertaubat dan ingin mengembalikan hak tersebut. Masalahnya dia tidak mengetahui berapa dan ke siapa dibalikkan. Kalau kita termakan terpakai duit yang kita tak tahu entah punya siapa, cuba ingat-ingat. Memang kalau masalah ini kadang kita lupa memang. Coba ingat tahun berapa. Sebab duit RM1 tahun 80 dengan 2025 tak sama nilainya, sebab ada inflasi ekonomi. Jadi coba ingat, tengok dengan harga emas. Tahun 80 berapa 1 gram emas, tahun 2025 berapa, maka dihitungnya ke emas, bukan ke dolar, tapi kepada emas. Nah, selepas kita dapat harga emas, lalu kita balikkan. Misalkan tahun 80 100 ringgit itu 3 gram. Maka yang sekarang kita tidak balikkan 100 ringgit, tapi kita balikkan sekarang 2025 dengan 3 gram emas. Berapa harga 3 gram emas? Lepas itu kita balikkan. Kalau kita tak tahu orangnya di mana, anak cucunya, ahli warisnya tak tahu, maka kita serahkan kepada masalih ammah. Masalih ammah artinya kepentingan umum. Pendidikan tahfiz Quran, sekolah, tempat anak yatim, tempat duafa fakir miskin, ke masjid, boleh. Tapi kalau kita bawa duit haram, duit tak jelas, kita serahkan saja. Datang, tuan guru bagi dah. Jangan sebut pula, tuan guru ni ada beberapa duit haram saya nak bagi ni. Serahkan. Begitu juga dengan orang yang menyimpan uang di bank yang bukan Islamic bank. Syukran, jazakumullah khair. Lalu kemudian dia duduk di negeri yang tak Islam, lalu kemudian dia letakkan di bank yang tak Islamik, maka duit ini ada fawaid, ada bunganya, riba, haram. Kalau dia simpan di rumah, dia takut hilang. Duit ini tak boleh dia makan, tak boleh dia belikan ke pakaian, tak boleh dia bagikan ke orang lain, maka dia serahkan kepada masalih ammah.